Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya izin perkenalkan diri, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Aulani Ma'tul Fauziah dengan teman-teman saya Muhammad Naufal dan Lastri Nuraini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kajian hadis tentang wara' dan meninggalkan syubhat. Disebutkan di dalam kitab Arba'in Nawawi hadis yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammadin al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Aku hafal sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkanlah yang meragukanmu, lalu ambillah yang tidak meragukanmu." Hadis riwayat Tirmidzi An-Nasa'i. Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih, yang artinya diriwayatkan oleh perawi yang memenuhi kriteria hadis sahih, namun terdapat jalur lain yang bernilai hasan sesuai dengan rumusan At-Tirmidzi. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian syarah hadis dan penjelasan rawi. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma adalah cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalan anak perempuan. Karenanya disebut sibt. Sedangkan cucu dari anak laki-laki disebut hafiz. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyifati Al-Hasan bin Abi Ali dengan As-Syahid. Beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya anakku ini adalah Syahid atau pemimpin. Dengannya Allah akan mendamaikan dua kelompok yang bertikai dari umatku. Semoga Allah memperbaiki lewatnya dua kelompok besar yang bertikai. Hadis riwayat Abu Daud. Apa yang Nabi SAW sabdakan benar-benar terjadi, di mana setelah Ali bin Abi Thalib wafat, Al-Hasan dibaiat untuk menjadi khalifah setelahnya. Akan tetapi ia mengalah dan khilafahnya diberikannya kepada Muawiyah radhiyallahu anhu dengan sikap beliau yang mulia ini. Allah mendamaikan antara pengikut Ali dan pengikut Muawiyah. Dengan sebab ini telah kaum muslimin memperoleh kebaikan yang banyak. Al-Hasan lebih utama daripada Al-Husain, akan tetapi kaum Rafidhah atau Syiah lebih mengutamakan Al-Husain karena terbunuhnya beliau radhiyallahu anhu bahkan kesedihan yang sangat mendalam. Mereka menjadikan peristiwa ini sebagai alasan, karena jika seandainya mereka jujur dalam penghormatan kepada Ahlul Bait atau keturunan Rasulullah SAW, niscaya mereka akan mengutamakan Al-Hasan, karena memang ia lebih utama dari Al-Husain. Adapun istilah Raihanah adalah bunga wangi dan indah. Rasulullah SAW telah menyifati kedua cucu beliau, Al-Hasan dan Al-Husain, dengan sebutan itu. Kata doon yang ada tinggalkanlah, sedangkan mayar buah adalah sesuatu yang melakukan. Adapun malayaribuah adalah sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis ini termasuk Jawami'ul Kalim, kalimat yang singkat namun padat, dan para ulama menjadikan ini sebagai kaidah dalam fikih. Baik, sekarang kita masuk ke makna dari hadis. Yang pertama, meninggalkan syubhat ini adalah kandungan utama hadis tersebut. Rasulullah menganjurkan untuk meninggalkan yang meragukan. Hal utama yang meragukan adalah syubhat. Sebab syubhat, hal-hal yang sama dan tidak jelas, membuat orang ragu. Rasulullah SAW bersabda pada sebuah hadis yang juga dimasukkan Imam Nawawi pada Arba'in Nawawi hadis ke-6, yang artinya sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang masih samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menghindari diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia terjatuh pada perkara haram.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syubhat ini bisa merupakan makanan, bisa pula berupa perbuatan. Ada makanan yang jelas halal, baik secara zat maupun dari cara memperolehnya. Ada pula yang jelas haram, namun diantaranya ada yang syubhat. Yang syubhat tentu meragukan, maka tinggalkanlah. Demikian pula perbuatan atau pekerjaan. Ada yang jelas halal, ada yang jelas haram. Di antara keduanya adalah yang syubhat. Yang syubhat tentu meragukan, maka tinggalkanlah. Lalu yang kedua, diawali dengan meninggalkan yang haram. Untuk bisa mencapai derajat meninggalkan yang syubhat, seorang muslim harus meninggalkan yang haram terlebih dahulu. Jika ia bisa meninggalkan yang haram, ia akan bisa meninggalkan yang syubhat. Namun, jika tidak bisa meninggalkan yang haram, tidak mungkin ia bisa meninggalkan yang syubhat, sebab keduanya bagaikan anak tangga. Meninggalkan syubhat adalah level berikutnya setelah meninggalkan yang haram. Yang ketiga, syubhat ditinggalkan, hati pun tenang. Jika ingin hidup tenang dan damai, tinggalkanlah syubhat dan hal-hal yang meragukan. Kerjakan hal-hal yang engkau yakini, hal-hal yang meragukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tinggalkan apa yang meragukanmu dan kerjakan apa yang tidak meragukanmu. Karena sesungguhnya kejujuran mendatangkan ketenangan dan sesungguhnya kebohongan mendatangkan kegelisahan. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hal ini, Rasulullah mengisyaratkan bahwa kejujuran adalah hal yang tidak meragukan dan dia mendatangkan ketenangan hati. Sebaliknya, kebohongan adalah hal yang meragukan dan membuat hati gelisah. Sesuatu yang halal, kebenaran dan kejujuran akan melahirkan kedamaian dan keridhaan. Demikian tertulis dalam Al-Wafi, sedangkan sesuatu yang haram, kebatilan dan dusta akan melahirkan gundah dan kebencian. Lalu yang keempat, keyakinan tak bisa dikalahkan keraguan. Dari hadis yang singkat ini lahir kaidah fikih yang memiliki makna atau arti, keyakinan tak bisa dikalahkan keraguan. Pernah seseorang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana seseorang yang merasakan sesuatu saat sholat, ia ragu-ragu apakah ia buang angin sehingga sholat batal atau tidak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jangan hiraukan hingga ia mendengar sebuah angin yang mendapati baunya. Hadis riwayat Bukhari. Ini berlaku banyak hal. Misalnya seorang yang telah berwudu, lalu ia ragu apakah sudah buang angin atau belum. Maka hukumnya ia suci sebab itu yakin. Sedangkan batal atau tidak itu meragukan, sehingga tidak perlu wudu lagi. Selanjutnya makna hadis yang kelima adalah jangan jadi peragu. Islam mengajarkan umatnya agar jangan menjadi meragu, maka kerjakan hal-hal yang diyakini, yakni kebenaran, sesuatu yang halal, yang jelas dan jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 60 yang artinya, perkara yang benar adalah yang datang dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi dari orang-orang yang meragu-ragu. Quran Surah Ali Imran ayat 60. Ketika menjelaskan hadis ini, Syekh Mustafa Adib Al-Buga dan Syekh Muhyiddin Mistu menjelaskan hadis ini merupakan isyarat agar kita menerapkan hukum dan menjalankan semua permasalahan dalam kehidupan atas dasar keyakinan dan bukan keraguan-raguan. Selanjutnya, manfaat waro' dan meninggalkan syubhat di kehidupan sehari-hari. 1. Terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, pikiran menjadi tenang dan hati menjadi tentram. 2. Menahan diri dari hal yang dilarang. 3. Tidak menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. 4. Mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang waro'. 5. Membuat doa dikabulkan, karena manusia jika mensucikan makanan, minuman dan bersikap waro', lalu mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, maka doanya akan segera dikabulkan. Sekian presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.